tahun, tapi saya dijapri oleh salah satu timnya. Jadi ceritanya buku ini akan disebar ulang dalam bentuk video YouTube dan itu akan dijual kembali. Kalau tuh tahun saya buat buku ini dijual dalam bentuk buku seperti ini dan ini sudah tersebar di Gramedia seluruh Indonesia, kurang lebih 3.000 eksemplar. Kemudian yang sekarang ini bukan dalam bentuk buku tapi dalam bentuk video dan itu akan dijual dalam bentuk video dan disebar ke marketplace yang kita kenal sekarang seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Itu saya nggak tahu teknisnya. Mereka hanya meminta video saya saja dan itu sudah berlangsung bulan kemarin September. Dan ini karena banyak satu buku mereka meminta dibagi 3 sesi. Nah yang akan saya sampaikan ini cukup 1 sesi saja. Pengenalan apa sih isinya buku saya itu intinya. Kalau mau saya paparkan 3 sesi semua ini nggak cukup 1 jam. Paling hanya beberapa menit. Saya bikin slide-nya paling hanya beberapa lembar. Kalau ini lebih khususnya cocoknya bisa dibilang ilmu tentang orang tua, parenting. Karena kita juga guru adalah orang tua. Kenapa tiba-tiba ada judul ini? Jadi asal mulanya saya juga sekelas sama Ibu Kurniati pada saat proses pembuatan buku ini. Buku ini diterima karena sudah saya paparkan di kantor Gramedia waktu itu saya ke Jakarta semalam. Alhamdulillah mereka mengabulkan naskah yang saya satu-satunya yang diterima dari yang memaparkan makalah itu karena menurut mereka punya saya yang paling lengkap, strukturnya paling rapi dan alur ceritanya jelas. Jadi buku saya satu-satunya yang diterima. Alhamdulillah saya bersyukur. Dan saya sempat nangis ketika mendapat email ini dan saya tahunya dari kawan satu tim. Kalau dia nggak japri saya nggak tahu kalau buku saya itu diterima. Jadi ceritanya saya sedang menjadi penjaga gawang Pak ceritanya. Lomba tahun 2019 sebelum pandemi. Saya sedang menyusut kondisi fisik karena terlalu lelah menyelesaikan buku ini. Tapi kabar gembiranya pada malam harinya saya mendapat kabar baik ini bahwa buku saya diterima. Alhamdulillah, singkat cerita, jadilah buku ini bisa dinikmati oleh kita bersama. Ini layak dibaca oleh terkhusus pendidik kita sebagai guru, layak juga dibaca oleh calon orang tua, lebih layak lagi dibaca oleh orang tua yang sudah memiliki putra atau anak. Ya. Jadi apa judulnya? Membangun karakter dan melejitkan potensi anak. Ini bukunya khusus, arahannya adalah buku pendidikan Islami karena saya beragama Muslim. Saya suka baca-baca buku yang berkaitan dengan keislaman. Jadi saya terinspirasi lah untuk membuat judul yang ada di dalam kurung yaitu Seni Mendidik Anak Secara Islami. Latar dan dasarnya saya bikin buku ini tentu adalah teladan baginda Rasulullah SAW sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua yang patut kita teladani proses beliau dalam mendidik putra-putrinya, dalam mendidik sahabatnya, dalam mendidik kita sebagai umatnya. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita tahu dari kisah-kisah beliau dan para sahabat. Itulah yang menjadi inspirasi saya dalam membuat buku ini. Kemudian ini covernya yang sudah terbit. Kalau yang masih ini berwarna biru, ini yang Gramedia sudah diedit dan dieditor. Alhamdulillah kita tinggal nunggu launching saja videonya. Semoga sebelum tanggal 18 itu jadi. Di situ ada blurb yang saya tulis di bagian belakang bukunya. Bisa Ibu Bapak baca. Mengapa saya menulis buku ini bertemakan tentang pendidikan anak? Jawabannya sangat sederhana. Saya Pak permisi berdiri ya, biar lebih jelas. Jawabannya sangat sederhana ya. Berawal dari kegelisahan. Kegelisahan itu berarti ada masalah dalam diri saya.
kok tiba-tiba saya punya pemikiran seperti ini gitu. Dan rasa khawatir saya yang berkecamuk dalam pikiran saya. Jadi saya ini double job kalau bahasa sekarang, berperan sebagai guru juga sebagai ibu. Nah, kita semua tahu bahwa di zaman sekarang serba bebas, serba instan, semuanya serba cepat, digitalisasi perkembangannya cukup pesat ya. Fenomena dekadensi moral itu sudah luar biasa, itu sudah bisa kita rasakan sekarang, merosotnya akhlak, dan itu sulit untuk dikendalikan. Jadi salah satu caranya kita harus memupuk diri kita dengan ilmu untuk mendidik sesuai dengan zaman anak kita sekarang. Ya, buku yang saya tulis ini merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan saya, pertanyaan juga Bapak Ibu, pertanyaan semua orang tua, khususnya dalam konteks mendidik anak atau cara mendidik anak. Buku ini saya tulis khusus untuk calon orang tua, untuk orang tua juga untuk orang tua yang sudah memiliki anak atau pendidik khususnya guru. Pada hakikatnya buku ini berisi bagaimana sih cara menerapkan pendidikan yang sudah dimulai, ya, sejak calon bayi itu ada di kandungan calon ibu, kemudian anak itu lahir dalam usia balita, anak-anak, remaja sampai dewasa. Batasan buku ini yang saya tulis hanya sampai usia remaja. Kemudian dengan berbekal kesiapan mental, karena memang ilmu saya sangat minim, yang saya coba adalah belajar, menggali ilmu hingga buku ini bisa tertulis sebagai kenang-kenangan, sebagai amal jariah saya ketika ilmu ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semua yang membacanya. Jadi semua tertuang dalam buku ini. Jadi inspirasi saya dalam menulis buku ini adalah keteladanan sifat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tahu dulu karakter, dan karakter itu bisa dilihat dari umur si anak 3 tahun. Itu yang pernah saya baca. Sebelum anak kita tuh sekolah TK sekitar 3 tahun itu sudah bisa kita kenali cirinya. Yang itu yang kita kenal, karakter anak itu yang akan menempel hingga dia dewasa. Kecuali jika proses pendidikan dan pengaruh lingkungan yang ada yang mempengaruhi anak itu bisa kita atur. Disitulah tugasnya orang tua. Walaupun bahasanya karakter itu tidak bisa diubah, agak sulit, tapi dengan ilmu sedikit demi sedikit anak-anak bisa kita rangkul jika yang karakternya bisa kita pandang cukup tidak baik ya, bukan buruk, karena anak-anak belum paham itu. Tugas kita adalah membentuknya. Karakter itu adalah unsur kepribadian yang ditinjau dari segi etis dan moral. Jadi karakter itu mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. Jadi semuanya menyeluruh sebagai manifestasi nilai dan kapasitas moral manusia dalam menghadapi kesulitan pada hidupnya. Jadi kalau orang yang berkarakter, sesulit apapun hidup yang dia jalani, insya Allah akan mudah. Berkarakter dalam arti dia punya ketangguhan mental, dan itu terbentuk dari kehidupan dia. Yang membentuk adalah lingkungannya, dari rumah, lingkungan dia bermain, dan lingkungan sekolah tempat dia belajar. Kemudian intinya apa? Menurut Licona, seorang pakar parenting tentang pendidikan anak, inti karakter itu adalah bertindak atau tindakan, melakukan sesuatu. Kalau dalam agama kita yang kita kenakan teladan, nggak hanya banyak omong. Jadi sebenarnya anak tuh meniru apa yang dilakukan, bukan hanya sebatas ucapan. Contoh kecilnya saja, sholat nak, ngaji nak, atau apalah ya. Kalau cuma sekedar ngomong aja tiap hari gitu, cuma anak ibu atau bapaknya nggak mencontohkan, ya Allah alam itu akan diterima oleh anak. Yang lebih mengena ketika ibu atau bapak mencontohkan itu dalam bentuk tindakan. Karakter secara ilmiah itu terbentuk dari pembiasaan pendidikan. Karakter yang baik berarti pembiasaan pendidikannya juga baik. Sebaliknya, jika karakter anak itu terbentuk kurang baik,
Berarti pembiasaan pendidikan di sekolah ataupun di umumnya juga kurang baik. Jadi ada hubungannya. Kemudian ini saya percepat karena bukunya cukup banyak. Seorang pakar perkembangan anak menyatakan bahwa pendidikan karakter itu merupakan usaha memahami, memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai etika. Jadi ini ada kata etika di sini. Kalau dalam bahasa kita sikap, perilaku, adab, sopan santun, akhlak, ya, dari segi kognitif, keilmuan, afektif, dan psikomotorik, gerak perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setiap pengalaman itu ada efeknya, imbasnya dalam kehidupan dia, dan itu akan mempengaruhi cara berpikir, merasa atau bertindak. Itu semua dapat dianggap sebagai pendidikan. Ini menurut Licona. Dan saya kemudian jadi mengenal lebih dalam karakter anak. Anak adalah permata hati, belahan jiwa kedua orang tuanya. Saya yakin kita semua paham atas kalimat itu ya. Jadi anak itu benar-benar permata hati, belahan jiwa. Kalau anak sakit, orang tua pasti ikut terasa sakit, belahan jiwanya. Kemudian anak merupakan investasi masa depan dan harapan. Iya benar, tunas bangsa masa depan ada di tangan anak-anak kita.